Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Eva Oktaviana selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori belajar menurut Donald, taksonomi Bloom, John Dewey, dan David Ausubel. Lalu, sebelum kita memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Sarah Isma Zahra, dan yang kedua ada Karenanda Sheila Sulfiani. Boleh sapa Karena? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lalu selanjutnya ada Kak Salma Indah Kurniani. Boleh sapa Kak Salma? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ada Kak Lulu Nias. Boleh sapa Kak Lulu? Assalamualaikum teman-teman. Baik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar menurut taksonomi Bloom, teori belajar menurut David Ausubel, menurut Donald, dan menurut John Dewey. Baik, yang pertama pendahuluan tentang pengertian teori belajar. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Belajar dapat disimpulkan dengan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Teori belajar dapat diartikan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inheren yang kompleks dari belajar, dan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual mental siswa. Lalu kita masuk ke pembahasan. Teori belajar dapat diartikan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inheren yang kompleks dari belajar, dan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Yang pertama ada teori belajar menurut Donald Oldingham. Donald Oldingham lahir pada 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia. Pada 1925 meraih gelar BA dari Dalhousie University dan meraih gelar MA pada 1932 di McGill University. Konsep teoritis utama pada teori belajar Donald Oldingham. Yang pertama ada lingkungan terbatas. Hebb menyimpulkan bahwa orang dewasa yang mempelajari Fontaine dan simpanse yang diteliti Reason telah belajar untuk melihat karena banyak studi lain yang juga mendukung kesimpulan bahwa dengan membatasi pengalaman sebelumnya, seseorang bisa mencampuri perkembangan intelektual dan perseptual, bahkan persepsi rasa sakit. Sebuah fenomena yang penting bagi kelangsungan hidup kita mungkin membutuhkan sesuatu yang harus dipelajari. Lalu selanjutnya ada lingkungan yang kaya. Berbagai macam pengalaman motorik dan sensorik akan memperkaya perkembangan yang akan membangun banyak-banyak sirkuit atau jaringan neural atau saraf yang lebih kompleks. Konsep ketiga ada kumpulan sel. Ketika suatu kumpulan sel aktif, kita mengaktifkan pemikiran tentang kejadian yang dipresentasikan oleh kumpulan tersebut yang menurut Hebb kumpulan sel adalah basis neurologis dari ide atau pemikiran. Lalu sekuensi fase, Hebb berpendapat bahwa variabel yang mempengaruhi belajar anak-anak yang mempengaruhi orang dewasa adalah variabel yang berbeda-beda. Proses belajarnya anak akan menjadi kerangka asal untuk proses belajar selanjutnya, seperti belajar bahasa bisa terjadi dengan lambat, yang memungkinkan membutuhkan pembentukan jutaan kumpulan sel dan urutan fase, akan tetapi setelah bahasa dikuasai, maka individu dapat menatanya dengan secara kreatif, sehingga Hebb berkata bahwa pertama-tama terbentuknya sebuah blok bangunan pengetahuan, dan kemudian datanglah wawasan dan kreativitas yang menjadi salah satu ciri proses belajar orang dewasa.
Lalu ada teori kewaspadaan atau kesiapan. Hebb percaya bahwa fungsi untuk petunjuk dari suatu stimulus memberikan efek secara penuh yang disediakan oleh sistem penaktifan retikular. Ketika level kewaspadaan ini terlalu rendah, informasi sensoris yang ditransmisikan ke otak tidak dapat digunakan. Demikian pula jika level kewaspadaan terlalu tinggi, maka akan terlalu banyak informasi yang dikirim ke korteks, dan akibatnya adalah kebingungan, respon yang berkonflik, dan perilaku yang tidak relevan. Lalu ada deprivasi sensoris. Setelah kejadian yang konsisten dalam kehidupan seseorang direpresentasikan secara neurofisiologis dalam bentuk kumpulan sel dan urutan fase, mereka mendapat dukungan dari kejadian lingkungan. Lalu sifat rasa takut, Hebb menjelaskan mengenai rasa takut ini sebagai bantuan terhadap sifat traumatis dari deprivasi sensoris. Memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang dianggap bergantung pada konsolidasi memori jangka pendek, maka segala sesuatu yang mengganggu memori jangka panjang juga akan mengganggu memori jangka pendek. Lalu konsolidasi dan otak. Mishkin dan rekannya melakukan bahwa pasien dengan gangguan ini menunjukkan memori deklaratif yang utuh tetapi terganggu dalam konsolidasi memori prosedural, yaitu memori untuk tugas-tugas motor yang kompleks seperti menyusun balok teka-teki atau membolak-balik gambar. Lalu pengaruh Hebb terhadap riset neurosaintifik. Yang pertama ada pusat penguatan otak, riset terhadap belahan otak, proses belajar dan pemrosesan informasi otak kiri dan otak kanan, fungsi pemrosesan belahan otak di otak normal, sel riil dan kumpulan sel riil, belajar dalam aplissia, potensiasi jangka panjang, depresi jangka panjang, neuroplastisitas, koneksianisme baru. Pandangan Hebb terhadap pendidikan. Menurut Hebb, ada dua jenis belajar. Yang pertama berkaitan dengan pembentukan sel dan sekuensi fase secara gradual selama masih bayi dan anak-anak. Proses belajar awal ini representasi neurologis atas objek dan lingkungan. Yang kedua, menurut Hebb ini dapat dijelaskan dengan prinsip Gestalt ketimbang jenis prinsip asosiasionistik. Setelah kumpulan sel dan sekuensi fase berkembang pada masa kecil, maka proses belajar selanjutnya biasanya berupa penataan ulang yang dengan kata lain setelah blok bangunan terbentuk, blok itu dapat diatur kembali menjadi berbagai macam bentuk sehingga tugas guru hanyalah membantu mereka untuk memahami apa yang sudah mereka pelajari dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, teori belajar menurut taksonomi Bloom akan dibacakan oleh Kak Lulu. Silakan Kak Lulu. Baik, terima kasih Kak Raya. Di sini ada teori belajar menurut taksonomi Bloom. Taksonomi secara etimologi berarti klarifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu, Bloom diambil dari nama seorang peneliti yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Di sini taksonomi Bloom terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ranah kognitif. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak. Menurut Bloom, merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C atau kognitif. Di sini ada 6 kognitif. Kognitif yang pertama yaitu ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan tingkatan terendah, namun menjadi persyarat bagi tingkatan selanjutnya. Yang kedua yaitu ada kognitif yang kedua. Pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari, yaitu ada kognitif yang ketiga, penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakan secara nyata. Ada kognitif yang keempat yaitu analisis. Analisis dikatakan bahwa kemampuan mengurangi suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kognitif yang kelima yaitu sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasi elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kognitif yang keenam yaitu evaluasi. Sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas.
Di sini ada ranah afektif. Syambasri Munaf 2001 tahun 2001 membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu receiving atau intending atau penerimaan, yaitu merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Yang kedua yaitu responding atau menanggapi, yaitu kategori berkenan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Yang ketiga yaitu valuing atau penilaian. Kategori ini dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Yang keempat yaitu organization atau organisasi atau mengolah, yaitu dengan memberikan konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Yang terakhir yaitu ada characterization atau karakteristik, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu ada ranah psikomotor. Kategori yang termasuk dalam ranah ini adalah yang pertama yaitu meniru. Meniru merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Yang kedua yaitu memanipulasi, kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga yaitu pengalamiahan. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Yang keempat yaitu artikulasi. Artikulasi merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Lalu selanjutnya teori belajar menurut John Dewey akan dibacakan oleh Kak Salma. Silakan Kak Salma. Terima kasih Kak Raya. Selanjutnya ada teori belajar menurut John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf, teoretikus, dan reformator pendidikan, serta kritikus sosial yang sangat mempengaruhi masyarakat Amerika Serikat di awal dan pertengahan abad 20. Metode pengajaran John Dewey. Yang pertama ada siswa mengenali masalah. Masalah itu datang dari luar diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, siswa akan menyelidiki dan menganalisa kesulitannya dan menentukan masalah yang dihadapinya. Lalu, dia menghubungkan uraian-uraian hasil analisisnya itu atau satu sama lain dan mengumpulkan berbagai kemungkinan guna memecahkan masalah tersebut. Dalam bertindak, ia dipimpin oleh pengalamannya sendiri. Kemudian, ia menimbang kemungkinan jawaban atau hipotesis dengan akibatnya masing-masing. Selanjutnya, ia mencoba mempraktekkan salah satu kemungkinan pemecah yang dipandangnya terbaik. Hasilnya akan membuktikan betul tidaknya pemecah masalah itu. Bila mana pemecahan masalah itu salah atau kurang tepat, maka akan dicobanya kemungkinan yang lain sampai ditemukan pemecah masalah yang tepat. Pemecah masalah itulah yang benar, yaitu yang berguna untuk hidup. Metode pembelajaran John Dewey dalam hal ini materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama ada teori, konsep, generalisasi, prinsip, proses, fakta, istilah, contoh, definisi, dan preposisi. Selanjutnya ada konsep dasar pemikiran pendidikan John Dewey. Menurut Gerford, pada tahun 1966 dalam Newsrin, terdapat 3 pengaruh pemikiran John Dewey dalam pendidikan yang dirasakan sangat kuat hingga saat ini.
Yang pertama, Dwi melahirkan konsepsi baru tentang kesosialan pendidikan. Kedua, Dwi memberikan bentuk dan substansi baru terhadap konsep keberpusatan pada anak. Ketiga, proyek dalam problem solving yang mekar dari sentral konsep Dwi tentang pengalaman telah diterima sebagai bagian dalam teknik pembelajaran di kelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karena. Silakan Karena. Baik, selanjutnya teori belajar menurut David Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Selanjutnya, tipe belajar menurut Ausubel yang pertama belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Yang kedua, belajar dengan menemukan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima expository yang bermakna, yaitu mencari pelajaran yang telah tersusun secara logis, disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Teori belajar bermakna, yaitu ada materi yang akan dipelajari melaksanakan belajar bermakna secara potensial, dan anak yang belajar bertujuan melaksanakan belajar bermakna. Lalu ada juga pengatur awal atau advanced organizer. Yang kedua, belajar superordinat. Yang ketiga, penyesuaian integratif. Di sini ada tugas guru, yaitu sebagai pakar teori belajar penangkapan menyatakan bahwa tugas guru adalah yang pertama menstrukturkan situasi belajar, yang kedua memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan siswa, yang ketiga menyajikan materi pembelajaran secara terorganisir yang dimulai dari gagasan. Selanjutnya ada implikasi teori belajar. Implikasi teori belajar menurut Ausubel adalah yang pertama guru menjelaskan tujuan pengajaran, yang kedua guru menyajikan organizer yang meliputi identifikasi, atribut-atribut tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga guru memberikan contoh materi, yang keempat guru menunjukkan hubungan dan mengulang, yang kelima guru membangkitkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa yang relevan. Terima kasih. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih karena mungkin itu saja pemaparan kami tentang teori belajar menurut Donald, taksonomi Bloom, John Dewey, dan David Ausubel. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan?